Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau klik video ini ya. Dan untuk video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi teman-teman semuanya. Ini kegiatan aku di pagi hari, udah agak siang sih, di jam 8:30-9 gitu ya. Pas suami juga udah berangkat kerja, di sini waktunya aku beberes rumah. Di sini tuh aku rapiin dulu untuk piring-piring yang udah mulai tiris, dan aku juga rapiin untuk gelas-gelas ya. Karena untuk bagian gelas itu ada di rak piring paling atas. Lanjut lagi di sini, walaupun piring udah pada tiris, tapi ada lagi ya teman-teman piring-piring yang kotor. Ini nggak banyak sih piringnya, tapi tetap aku cuci ya di pagi hari. Karena kalau misalnya nggak dicuci ya bakalan numpuk ya sampai siang. Ini juga lebih banyaknya itu kayak panci-panci yang aku bekas masak kemarin teman-teman. Nanti untuk masak hari ini paling aku agak siang masaknya. Karena untuk sarapan tadi juga masih ada sisa lauk dari kemarin sore yang aku masak. Nah ini aku masih nyuci piring ya teman-teman. Memang terlihatnya berantakan banget ya. Memang seperti inilah keadaan di rumah aku sebagai ibu rumah tangga yang full time-nya di rumah aja ya, bukan sebagai ibu pekerja. Yang pekerjaannya juga nggak ada habisnya. Pagi selalu nyuci piring, kadang kalau misalnya sore itu piring udah banyak ya paling sore aku nyuci lagi. Tapi kalau misalkan lagi males ya aku tunda sampai besok paginya lagi teman-teman. Ya seperti itulah aku. Pokoknya kita boleh ya berusaha maksimal tapi nggak harus sempurna. Jadi kalau misalnya emang capek, ya udah kita istirahat, nggak harus nuntut hari itu juga bersih. Dan kita juga harus tahu kapasitas diri sendiri. Kalau misalnya memang udah capek ya udah kita stop dulu sampai kita moodnya lebih baik, atau kita udah jauh lebih baik ya udah nggak capek-capek banget baru deh kita lanjutin lagi. Sebenarnya ini tuh hari ini aku tuh beberes juga badan aku berasa capek banget, dan setelah aku cek siang harinya itu alhamdulillah aku datang bulan teman-teman. Jadi memang kalau datang bulan di hari pertama itu badan aku tuh berasa nggak enak banget, kayak capek banget padahal aku nggak ngapa-ngapain, atau mungkin kayak cuma nyapu doang tuh kayaknya capek banget teman-teman. Kalau aku sih kayak gitu ya teman-teman, tapi aku nggak tahu kalau misalkan kalian tuh kayak gimana kondisinya pada saat datang bulan hari pertama. Kemungkinan besar mungkin di sini ada laki-laki yang nonton ya. Ini tuh pertanyaan untuk para bunda-bunda. Dan aku juga pernah dengar kalau misalnya ada beberapa wanita yang kalau misalnya datang bulan itu mereka sampai pingsan gitu teman-teman. Subhanallah ya. Dan aku juga pernah dengar ya waktu aku awal datang bulan pada saat SMP atau SMK, aku memang tuh selalu nyeri teman-teman kalau misalnya lagi datang bulan ya. Ada yang bilang nanti setelah melahirkan itu udah gak bakalan nyeri lagi, tapi faktanya tetap aja nyeri teman-teman. Jadi itu mitos ya buat aku ya. Mungkin sebagian perempuan ada yang mungkin jauh lebih baik nyerinya dibandingkan sebelum menikah ya, atau sebelum melahirkan. Tapi buat aku ya sama aja. Sebelum menikah atau setelah melahirkan itu buat aku sama-sama nyeri pada saat aku haid hari pertama. Oke, lanjut lagi ke video ya. Nyuci piringnya udah selesai dan di sini aku lagi nyuci beras dulu karena untuk siang kali ini untuk makan ya itu perlu masak beras karena udah habis banget teman-teman. Ini juga aku sebenarnya sambil nyuci tapi aku prioritasin dulu untuk masak beras. Setelah itu lanjut lagi deh untuk nerusin nyuci bajunya. Sebenarnya sih aku maju mundur untuk nyuci baju, tapi karena udah terlanjur aku rendam pakai air ya, jadinya ya udah aku terusin, tapi nanti bakalan aku tunda di siang harinya gitu teman-teman. Jadi aku istirahat dulu, rebahan dulu, baru deh kalau misalnya emang moodnya udah baik, terus juga tenaganya juga udah lebih baik gitu ya, baru deh aku terusin lagi nyuci bajunya. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat untuk di video ini tuh cerah banget karena memang ini udah agak siang teman-teman nyucinya. Saat ini aku lebih nyamannya itu nyuci seminggu 2 kali, jadi 3 hari sekali gitu ya nyuci. Jadi nggak banyak banget tapi nggak sedikit banget, sedang-sedang aja teman-teman. Karena yang paling banyak ganti baju itu paling anak-anak ya, mereka kan sering berkeringat. Kalau orang dewasa mah ya bawa keringat dikit jemur gitu ya, nanti pakai lagi. Nggak perlu banyak-banyakin cucian gitu teman-teman. Dibandingkan kalau anak-anak kan enggak ya, kita kan lebih ke nyamannya anak-anak. Terus juga ya biar mereka tuh aktivitas juga jauh lebih nyaman.
Oke, ini untuk sesi pertama aku tinggal keringin aja. Kalau misalnya untuk pengeringnya itu nggak bunyi, baru deh aku bisa tinggal. Tapi kalau misalkan pengeringnya itu bunyi, ya aku mesti perbaiki lagi ya untuk menata baju-bajunya. Sambil nunggu cucian, di sini aku mau refill penyedap rasa dan juga gula karena udah habis banget. Kadang kalau misalkan aku mau pakai, baru inget gitu ya udah habis ternyata. Makanya di sini aku mau refill dulu. Di sini aku pikir tuh satu wadah nggak cukup ya, tapi ternyata alhamdulillah untuk satu wadah cukup untuk si penyedap rasa ini. Dan aku juga ada rencana sih untuk pindah ke kaldu jamur. Tapi untuk saat ini belum ya, karena aku ngabisin dulu untuk penyedap rasa dari sedap ini. Kalau misalkan udah habis baru deh aku pindah ke kaldu jamur. Nah ini juga aku gula. Untuk bulan kemarin tuh beli ukuran segini ya, harganya Rp4.000. Ini paling kalau gula itu lebih seringnya buat kopi sama buat tambahan masakan. Beberapa masakan aja sih, nggak setiap masakan tuh aku kasih gula teman-teman. Nah ini juga aku lagi buang sampah dan beresin mainan anak-anak. Karena jujur aja pagi ini tuh aku lagi lelah banget, terus ngeliat rumah yang berantakan tuh subhanallah banget ya. Mainan di mana-mana, terus anak-anak juga lagi saat ini belum bertanggung jawab untuk membereskan mainannya. Padahal ya biasanya tuh anak-anak selalu bertanggung jawab untuk beres-beres dulu, baru deh anak-anak itu main di luar. Tapi untuk kali ini anak-anak karena udah bisa buka slot kunci di rumah, jadi mereka asal nyelonong ngajak keluar gitu tanpa membereskan atau bertanggung jawab atas mainannya masing-masing. Karena ya bun, tugas kita bukan cuma ngurus anak aja, tapi juga membimbing anak-anak. Dengan kita mengajarkan mereka bertanggung jawab, kita sedang membentuk pribadi hebat masa depan. Sebelum aku lanjutin sapu, aku mau beresin untuk spraynya dulu teman-teman, karena ngeres banget ya di spray ini. Makanya di sini aku rapiin, dan aku tadi udah kibas ya untuk si kasurnya. Karena kalau misalnya aku nyelesain sapu dulu terus baru ngerapiin kasur, itu kayak bakalan 2 kali nyapu. Makanya di sini aku selesaiin dulu kasur, baru deh aku nerusin sapu lagi. Ini juga sampahnya lumayan banyak karena anak-anak tadi juga main kertas teman-teman. Makanya nanti setelah selesai sapu ini aku bakalan sapu lagi untuk di latarnya ya, sampah-sampah yang tadi aku buang ke depan. Udah kelihatan ya bun, cucian aku tuh nungguin di depan, tapi akhirnya aku jemurnya itu nanti agak siangan sedikit, karena setelah ini aku mau istirahat dulu sebentar, baru akhirnya aku nerusin untuk jemur cucian ini. Ingat ya bun, kita ini jantungnya rumah tangga. Kalau kita bahagia dan teratur, maka semua anggota keluarga bakalan ikut ngerasain. Bayangin deh kalau misalnya kita dari pagi aja udah bad mood, udah marah-marah, udah kesel gitu sama pasangan, dampaknya juga bakalan ke anak-anak, dan pasangan juga jadi ngerasain gitu apa yang kita rasain. Hawa di rumah juga kayaknya bawaannya kesel, marah, bete, pokoknya suasana rumah juga jadi gak enak banget. Makanya kalau misalnya kita bahagia, orang rumah juga bakalan ikut bahagia insya Allah. Nah ini sebelum aku jemur cucian, aku tuh mau masak dulu karena perut lapar banget teman-teman. Udah gak ketahanan banget ya aku laparnya. Di sini aku mau masak stok terakhir yang ada di kulkas. Tersisa ada ikan teri, ada kulit menjo, sama sedikit tahu. Nah ini aku mau goreng tahu dulu karena ini bakalan aku campur-campur nanti barengan sama kulit menjonya ya teman-teman. Pokoknya ini biar simpel aja, biar semuanya juga bisa ikut makan. Untuk kulit menjonya itu sudah aku rendam dengan air panas, dan untuk ikan terinya juga sudah aku cuci bersih dan rendam ya, biar nanti tuh nggak terlalu amis. Nah ini aku ambil cabai untuk tumisannya nanti. Untuk bawang merah bawang putihnya juga sudah aku kupas ya, jadi ini tuh videonya biar kita percepat aja. Untuk tomat aku pakainya agak banyak biar nggak pedas, karena di sini juga aku pakai cabai yang lumayan agak banyak ya. Karena ukuran tomatnya juga kecil, jadi aku pakainya 3 buah tomat teman-teman. Nah ini nanti bakalan aku haluskan ya. Tapi di sini aku mau ngecek dulu untuk tahunya. Tahunya udah mateng. Di sini aku lanjut lagi untuk goreng kulit menjonya. Karena buat aku kalau misalnya kulit menjo digoreng dulu itu lebih enak ya, dibandingkan kalau misalnya cuma direbus aja atau direndam aja dengan air panas. Bau langungnya tuh masih ada ya teman-teman. Kalau ini menurut aku ya, tapi kalau misalkan teman-teman seleranya itu lebih senengnya kulit menjo cuma direbus aja ya nggak masalah. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada suara pukulan-pukulannya, karena aku lagi sama kakak Rumaisya. Dia tuh lagi ngerjain PR, makanya mungkin beberapa suara tuh bakalan masuk ke voice over ini.
Untuk kulit ninjonya udah selesai. Di sini aku mau lanjut lagi untuk goreng ikan terinya teman-teman. Ikan terinya sih dibilang teri Medan juga bukan, tapi ini ukurannya besar ya. Aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya ikan teri aja. Tiba-tiba ikan terinya udah matang aja. Ini juga biar mempersingkat ya, karena ini durasinya juga udah panjang banget, 13 menit. Tapi semoga teman-teman tuh nggak bosan nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Nanti untuk minyak bekas goreng ini bakalan aku buang ya teman-teman, aku nggak pakai untuk tumis. Nanti untuk menumisnya itu pakai minyak yang baru aja biar lebih sehat tentunya ya. Nah ini aku udah tambahin minyak yang baru, jadi aku tinggal tumis aja untuk bumbunya. Bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, cabai. Tadi juga aku pakai sedikit terasi teman-teman untuk menghaluskannya ya. Terus juga untuk seasoningnya sama seperti biasa, ada penyedap, garam, udah kayak gitu aja. Aku nggak pakai gula, apa pakai gula ya? Aku lupa soalnya untuk video ini. Seingat aku sih nggak pakai gula untuk masakan ini ya teman-teman. Aku juga pakai untuk penyedap rasanya juga nggak terlalu banyak, karena memang juga sudah mulai mengurangi ya untuk yang penyedap rasa gitu. Ini juga requestannya Pak suami biar nggak terlalu gurih banget, dan alhamdulillah kami juga sekarang sedikit-sedikit sudah mulai mengurangi konsumsi gula, walaupun nggak banyak ya teman-teman, atau belum maksimal banget untuk mengurangi gulanya, tapi kami sudah mulai sadar akan kesehatan ya, jadinya kami sudah mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Oke, ini tumisannya bumbunya udah halus. Aku tinggal masukin aja semuanya, tahu, teri, sama kulit ninjonya. Tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Alhamdulillah ya. Untuk menu kali ini itu alhamdulillah anak-anak suka, Pak suami apalagi ya, sampai nambah-nambah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini menu masakan kami untuk 2 kali makan ya. Terus di siang harinya ini pada zuhur ini aku baru jemur cuciannya, karena aku bener-bener yang kayak capek banget ya. Karena datang bulan hari pertama ini, jadinya aku siang hari baru deh nyelesain cuciannya. Ini juga tinggal yang kecil-kecil. Kalau untuk dewasa aku tuh udah nyicil teman-teman untuk jemurnya, tapi aku nggak perlihatkan ya. Jadi aku tinggal perlihatkan untuk jemuran yang kecil-kecil aja atau pakai anak-anak. Oh ya, teman-teman juga lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai, lagi masak, atau lagi beberes juga nih sama kayak aku? Semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada suara kakak Rumaisa yang bisa teman-teman dengar di voice over ini, karena aku juga sekarang tuh lagi sama kakak Rumaisa. Dia udah bangun tidur siang teman-teman, karena pada saat aku voice over itu memang aku lebih seringnya di siang hari, karena kalau misalnya di malam hari itu aku udah ngantuk banget. Lebih seringnya atau lebih tepatnya itu abis isya tuh aku udah molor teman-teman. Karena nggak tahu kenapa makin kesini tuh aku tidur malamnya itu nggak malam-malam banget. Jam 9 juga jarang banget teman-teman. Lebih seringnya tuh jam 7 enggak ya, isya soalnya jam 8, setengah 9 gitu sih, nggak sampai malam-malam banget. Karena tahu ya, makin kesini itu kualitas tidur itu harus ditingkatkan. Karena kalau misalnya aku tidurnya agak malam gitu, di atas jam 10, jam 11 itu bisa berpengaruh ke lambung aku. Oke deh teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.